Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhatullah buat talibat. Kaifahalukum? Khair alhamdulillah. Baik, setelah kita kemarin membahas terkait kehidupan batin atau aliran kebatinan dan metafisika masyarakat Jawa, hari ini kita lanjut pada pembahasan aspek sosiologis, agama dan budaya masyarakat Jawa. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain hingga membentuk sebuah pola keberagamaan. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yakni aspek sosiologis masyarakat Jawa. Dalam perspektif sosiologis terdapat hubungan interdependensi antara agama dan masyarakat yang saling mempengaruhi satu dan lainnya. Joseph Watts menunjukkan adanya pengaruh timbal balik. Jadi ada pengaruh timbal balik antara kedua faktor, yakni pengaruh agama terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap agama. Jadi karena dari awal ya sudah saya sampaikan, Islam itu datang bukan ke ruang hampa, melainkan datang ke suatu masyarakat yang sudah memiliki budaya. Jadi pergesekan keduanya akan membentuk sebuah pola keberagaman atau pola keberagamaan yang baru. Agama dalam pandangan Clifford Geertz, ini ya tokohnya, ini merupakan dampak sosiologis dari adanya interdependensi yang dimaksud di mana keduanya saling berpengaruh atau saling berperan. Jadi gesekan keduanya ini akan menimbulkan sebuah pola keberagamaan. Ya, dari aspek sosiologis dengan agama nanti menimbulkan sebuah pola keberagaman maupun sebuah budaya yang baru. Kemudian ya, Clifford Geertz ini membuat kerangka analisis dan mengklasifikasikan masyarakat Islam Jawa ke dalam 3 varian. Jadi teman-teman pasti sudah pernah mendengar terkait teorinya Clifford Geertz ini yang mengatakan bahwa klasifikasi masyarakat Islam ke Jawa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu abangan, santri, dan priayi. Jadi tadi ya pergesekan antara aspek sosial di dalam masyarakat dengan agama, dan agama dalam masyarakat ini akan menimbulkan sebuah pola keberagamaan yang baru. Kalau dalam pandangan Clifford Geertz ini ada 3, yakni tingkatan abangan, santri, dan priayi. Nah, ini tentunya sudah banyak sekali dibahas teman-teman. Dan mata kuliah ini salah satunya kita juga akan membahas teori dari Clifford Geertz. Baik ya, klasifikasi tersebut yaitu abangan, santri, dan priayi disandarkan pada asumsi bahwa pandangan dunia Jawa adalah agama Jawa yang dihadapkan pada sistem stratifikasi sosial di Jawa. Artinya, ketiga varian keberagaman masyarakat Jawa dipengaruhi oleh 3 inti struktur sosial, yaitu desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan istilah baru, yakni abangan, yang menekankan pada aspek-aspek animistik. Yakni desa ya, maksudnya abangan ini desa. Kemudian santri yang menekankan aspek-aspek Islam. Dan yang ketiga priayi yang menekankan aspek-aspek Hindu. Maksudnya abangan ini aspek-aspeknya dicampur atau dipadukan dengan kepercayaan animistik. Sedangkan santri ini menekankan pada aspek-aspek Islam atau Islam murni seperti itu ya. Yang kemudian yang terakhir ada priayi atau pemerintahan ini ya, birokrasi pemerintahan ini yang menekankan keagamaannya ini dengan aspek-aspek Hindu. Karena sebelum Islam ini kan sudah ada agama Hindu. Jadi misalnya di suatu kerajaan yang menganut agama Hindu, kemudian ada Islam datang kan melebur menjadi satu. Jadi nanti membentuk sebuah pola keberagamaan yang baru.
Dari kajian atas penelitian Clifford Geertz tentang agama Jawa dapat diambil suatu pemahaman bahwa Clifford Geertz ini menemukan fakta sosial adanya 3 varian agama Jawa, yakni abangan, santri, dan priayi. Yang meskipun secara kualitas berbeda, ketiganya masih memperlihatkan nuansa tradisi Jawa. Karena tadi ya, abangan itu lebih ke kepercayaan animistik, kemudian santri itu ke Islam murni, dan priayi itu lebih ke Hindu, seperti itu. Sebab santri dan batas-batas tertentu yang agak ketat pada kenyataannya juga masih mentolerir tradisi Jawa. Jadi meskipun santri ini dianggap sebagai Islam murni, tapi pada kenyataannya juga mentoleransi atau membolehkan tradisi-tradisi Jawa seperti itu. Karena memang Islamnya ini ada di Jawa. Jadi cukup jelas ya di sini yang dimaksud dengan aspek sosiologis, agama, dan budaya masyarakat Jawa ini berkaitan dengan persentuhan antara masyarakat dengan agama, agama dengan masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan pola keberagamaan yang baru dalam budaya Jawa. Nah, ini selaras dengan pandangan dari Clifford Geertz seperti itu. Jadi yang pertama tadi ada abangan, yang kedua ada santri, dan yang ketiga ada priayi. Abangan lebih ke kepercayaan animistik dan budaya-budaya Jawa itu masih terpelihara. Santri ini lebih ke Islam murni, dan yang ketiga yakni priayi, yakni lebih ke Hindu. Jadi ketiganya ini bersentuhan langsung dengan agama Islam, kemudian membentuk sebuah pola keberagamaan yang baru, seperti itu. Demikian dari saya pada materi hari ini. Selanjutnya kita bahas pada WA group sesi diskusi ya. Demikian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.